Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melda Sitanggang, NIM 1905225. Saya berasal dari Universitas Sarimuti Indonesia, program studi S1 PGSD Siang semester 2. Adapun tujuan saya membuat video ini tentunya adalah sebagai pengembangan tugas mata kuliah saya di matematika kelas rendah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sebelumnya yang sudah mau meluangkan waktunya menonton video saya sebelum-sebelumnya. Nah, saya harap teman-teman dapat mengerti dan lebih jelas lagi mengenai materi yang saya bawakan. Nah, pada kesempatan ini teman-teman saya akan membawakan materi mengenai FEB dan KPK. Nah, tentunya teman-teman semua sudah nggak asing lagi dong mengenai FEB dan KPK karena ini sudah banyak dibawakan di materi secara umum gitu loh. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan kembali lagi mengenai materi ini supaya teman-teman dapat mengerti dan dapat lebih jelas. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai FEB. Nah, jadi saya akan bahas dalam FEB ini ya tentunya yang pertama itu adalah pengertian FEB itu sendiri, yang kedua operasi hitung dalam FEB. Nah, kita masuk ke pengertian FEB. Jadi, FEB merupakan faktor persekutuan terbesar yang membagi dua bilangan atau lebih. Nah, jadi dalam FEB ini ada yang namanya faktor. Nah, dalam materi saya sebelumnya saya sudah memaparkan mengenai faktor dan kelipatan supaya teman-teman lebih terarah dan mengerti mengenai materi yang saya bawakan saat ini. Teman-teman dapat menonton video saya sebelumnya supaya kita dapat mengerti dan tahu bersama-sama. Jadi teman-teman, faktor merupakan pembagi dua bilangan sehingga menghasilkan bilangan tersebut. Faktor berarti pembagian. Nah, teman-teman, faktor pembagian jadi kuncinya itu adalah kita harus sudah paham, harus sudah mengerti mengenai perkalian dan pembagian. Tujuannya supaya apa teman-teman? Supaya ketika kita mengerjakan FEB ini dapat lebih mudah, dapat lebih cepat dan dapat lebih tanggap. Ketika kita tidak mengerti mengenai pembagian dan perkalian, otomatis kita akan sulit, kewalahan dalam mengerjakan. Jadi kita pahami dulu ya teman-teman mengenai perkalian dan pembagian. Oke? Kita masuk ke contoh mengenai faktor. Nah, ya misalnya yang pertama itu adalah tentukanlah faktor dari 12. Nah, nanti di bawah saya bakal paparkan materinya ini supaya teman-teman lebih mudah ya, lebih mengerti. Nah, tentukanlah faktor dari 12, contoh yang pertama. Maka teman-teman kita cari angka berapa aja ya sih yang bisa membagi angka 12 ini. Angka berapa yang habis dibagi dengan angka 12. Nah, misalnya yaitu yang pertama 12 dibagi 1 sama dengan 12, itu bisa ya teman-teman. 12 dibagi 2 sama dengan 6, bisa ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 5 itu nggak bisa. 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 7, 12 dibagi 8, 9 hingga seterusnya nggak bisa. Maka 12 dibagi 12 dengan angka itu sendiri 1, jadi dapat ya. Jadi bilangan-bilangan yang bisa membagi angka 12 itu ialah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, mengerti ya? Oke teman-teman, jika teman-teman kurang mengerti mengenai contoh yang pertama, saya tambahi satu contoh lagi. Misalnya, tentukanlah faktor dari bilangan 10. Maka kita cari pembagi berapa yang bisa dibagi angka 10. Nah, nanti saya juga bakal paparkan di bawah supaya teman-teman lebih paham ya. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5 bisa. 10 dibagi 3, 10 dibagi 4 itu nggak bisa. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 6 tidak bisa. 7, 8, 9 itu nggak bisa. Nah, kita coba 10 dibagi 10 sama dengan 1. Dapat. Jadi, bilangan yang bisa dibagi dengan faktor 10 itu ialah 1, 2, ada materi bilangan prima dan faktor prima. Nah,
Bilangan prima merupakan bilangan bulat positif yang dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bilangan satu. Jadi kemarin juga pada materi saya sebelumnya saya sudah bahas ini, cuman saya singgung lagi pada materi ini ya teman-teman, supaya kita tetap ingat. Nah, contoh bilangan prima itu misalnya bilangan 11. 11 itu ketika dibagi 11 hasilnya bisa ya 1. Dan ketika dibagi bilangan 1 juga bisa. Jadi terbukti ya. Nah, sedangkan faktorisasi merupakan proses menyatukan suatu bilangan bulat sebagai suatu hasil perkalian dari faktor-faktor prima. Nanti contohnya saya bakal buat di bawah ya teman-teman, supaya teman-teman lebih tahu. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenal bilangan prima. Nah, jadi ketika kita mengerjakan soal ini, kita menggunakan pohon faktor ya. Nah, contohnya misalnya, tentukanlah faktorisasi dari 40. Nanti saya bakal lampirkan di bawah ya. Nah, jadi faktorisasi dari 40 ini angka berapa yang habis dari 40. Jadi kita akan menggunakan pohon faktor. Nah, yaitu kita mulai dari angka yang terkecil. 40 turun 40 40 dibagi 2 20. Nanti 20 dibagi 2 10. 10 dibagi 2 5 sama dengan habis 1. Nah, jadi bilangan primanya itu di sini adalah angka 5. Jadi hasil yang didapat adalah 2 dan 5. Oke, mengerti ya teman-teman? Oke, jika teman-teman semua kurang mengerti, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukanlah faktor dari 60. Nah, kita menggunakan pohon faktor, yaitu 60 kita tulis 60 dibagi 2 30, 30 dibagi 2 15, 15 dibagi berapa? 3 dapat 5 habis 1. Jadi faktornya itu adalah 5, bilangan 5 ya. Jadi dapat ya. Jadi maka hasil yang didapat dari 60 itu adalah 2, 3, 5 dan 1. Oke, mengerti ya? Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita mengerjakan FEB menggunakan pohon faktor. Nah, contoh yang pertama misalnya, tentukanlah FEB dari 20 dan 40. Nah, tadi saya sudah membahasnya di faktor prima mengenai pembagian menggunakan pohon faktor. Semoga teman-teman dapat mengerti. Nah, dalam menentukan FEB dari 20 dan 40 ini, kita nggak bisa secara bersamaan, namun harus satu persatu. Tujuannya supaya dapat hasilnya dan dapat lebih mudah lagi. Nah, 20 yang pertama 20 kita buat pohon faktornya 2 dibagi berapa? 20 dibagi 2 10 dapat, dibagi 2 lagi 5 1. Oke, dapat ya. Dan 40 2 dibagi 40 dibagi 2 dapat 20, dibagi 2 lagi 10, dibagi 2 5 1 habis ya. Jadi FEB-nya itu dari 20 itu adalah 2 dikali 2 dikali 5, dan 40 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, jadi kita kalikan 2 dari 20 dan 40 ini, 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 20 hasilnya. Jadi dapat ya FEB-nya itu adalah 20. Oke teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh lainnya ya teman-teman. Misalnya itu adalah tentukanlah FEB dari 10 dan 20. Maka kita cari faktorisasi menggunakan pohon faktor ya, supaya lebih mudah. Nah, ya misalnya yang pertama kita tentukan faktor dari 10. 10 dibagi 2 5 habis 1. Oke, dapat ya. 20 dibagi 2 10, 10 dibagi 2 5 dibagi 1 habis. Jadi FEB dari 20 dan 30 itu yang pertama itu dari 10 sama dengan 2 dikali 5, sedangkan 20 2 dikali 2 dikali 5. Nah, FEB dari 10 dan 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 20 lagi. Dapat ya hasilnya teman-teman.
Nah, ketika teman-teman supaya teman-teman lebih paham lagi dalam menentukan EVB menggunakan faktorisasi atau pohon faktor, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu misalnya tentukanlah faktor dari 15 dan 30. Nah, tentu kita cari angka-angka yang bisa membagi angka 15 dan 30 ini. Misalnya, tapi kita harus mengerjakan satu persatu ya teman-teman supaya hasilnya dapat. Kita mulai dari 15. Nah, 15 kita turunkan ke pohon faktor. 15 dibagi 3 dapat 5. 5 dibagi 1 habis. Nah, 30 dibagi 2 15. 15 dibagi 3 5. 5 dibagi 1 5 1 habis ya. Jadi, FEB dari 15 dan 30, 15 sama dengan 3 dikali 5, 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Maka FEB dari 15 dan 30 adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Dapat ya teman-teman? Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai KPK. Jadi KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK ini merupakan nilai terkecil dari kelipatan persekutuan atau dari dua persekutuan atau lebih. Jadi kelipatan berarti sama dengan perkalian. Jadi contohnya itu misalnya tentukanlah kelipatan dari 5 dan 10. Maka kita cari perkalian dari 5 dan 10. Nah, kelipatan dari 5 yaitu tentu teman-teman sudah tahu dong. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 hingga seterusnya. Sedangkan 10 kelipatan dari 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 hingga seterusnya. Dari kedua ini, kelipatan 5 dan 10 ini yang terkecil ialah 10. Jadi KPK-nya adalah 10. Mengerti ya teman-teman? Nah, jika teman-teman kurang mengerti mengenai kelipatan ini, kita masuk ke contoh yang kedua. Misalnya itu adalah tentukanlah KPK dari 3 dan 6. Jadi kali-kali 3 dan 6. Nah, kelipatan 3 itu sendiri ialah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, hingga seterusnya. Sedangkan 6 kelipatannya 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 hingga seterusnya. Jadi kelipatan dari 3 dan 6 yang terkecil atau KPK-nya 3 dan 6 ini ialah 6 ya. Mengerti ya teman-teman? Oke teman-teman, nanti juga saya bakal memaparkan mengerjakan KPK menggunakan pohon faktor. Nanti saya buat contohnya di bawah agar teman-teman lebih mengerti. Oke teman-teman, terima kasih. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya. Saya harap mengenai materi yang saya bawakan saat ini teman-teman boleh mengerti sedikit demi sedikit. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan yang boleh saya sampaikan. Saya harap teman-teman dapat lebih lagi memaklumi karena juga kita sama-sama belajar supaya kita lebih bisa mengerti mengenai materi-materi ini ya. Nah, sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.